Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa. Hari ini kita kembali untuk belajar pada mata kuliah termodinamika. Dan hari ini kita sudah sampai ke topik yang ketiga. Pada topik yang ketiga siang ini, saya akan mengajak Anda untuk belajar pada tema hukum dan proses termodinamika. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih karena Anda sudah mengirimkan jawaban kuis pada topik yang kedua sebelumnya. Anda sudah paham? Oke. Memang mata kuliah saya, termodinamika, setiap kali topik, setiap kali pertemuan akan saya berikan tugas kepada mahasiswa. Di mana dengan tugas itu, Anda atau kalian akan tahu seberapa tingkat pemahaman Anda. Dan juga, saya juga tahu, apabila Anda merasa kesulitan dalam memahami topik itu, Anda bisa bertanya langsung dengan cara menulis dalam forum yang disediakan. Baik para mahasiswa, di dalam topik hari ini, yaitu tentang hukum termodinamika. Yang pertama kita akan membahas tentang hukum ke-1 termodinamika, yang dimana hukum ke-1 termodinamika itu menjelaskan tentang kekekalan energi, dimana energi itu tidak diciptakan dan juga tidak dihancurkan. Ada kata-kata tidak bisa diciptakan. Seperti yang sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa energi sudah disediakan Tuhan di muka bumi ini sebelum manusia ada. Contohnya misalnya matahari. Matahari itu sudah ada sebelum manusia ada. Angin misalnya, sumber energi angin dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari, untuk kompresor misalnya. Angin telah diciptakan oleh Tuhan sebelum manusia ada. Dan sebaliknya, tidak mungkin dengan kekuasaan teknologi apapun manusia bisa menghancurkan yang namanya energi. Karena itu adalah sunatullah. Kemudian yang kedua adalah energi hanya berubah bentuk sehingga energi yang berada di dalam sistem tidak akan bertambah dan tidak berkurang. Artinya di sini adalah energinya adalah konstan karena tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Konstan ya. Yang ketiga, energi di dalam sistem adalah penjumlahan kalor atau panas dan usaha atau yang disimbolkan dengan V yang terjadi dalam sistem. Nah, sebagai refreshing yang sudah saya sampaikan pada pertemuan yang pertama, ini adalah gambaran secara sekilas tentang hukum pertama termodinamika. Yang biru ini gambaran dari sebuah sistem, ya, ini sistem. Lah kemudian Q adalah yang namanya kalor. W adalah kerja atau usaha. Kemudian U adalah energi, baik itu dihasilkan maupun yang diturunkan atau ditambah atau yang diturunkan. Lah, angka-angka ini itu dimaksudkan untuk mempermudah keadaan yang sesungguhnya pada dalam suatu sistem tersebut. Misalnya Q di sini lebih besar dari 0, di sini kan plus kan sama dengan ini. Ini artinya adalah Q-nya plus. Berarti di sini adalah menerima, sistemnya adalah menerima. Sebaliknya, kalau ini adalah kurang, ini kurang kan? Berarti min di sini, maka sistem itu melepas. Selanjutnya,
betul ya, Q melepas di sini. Sorry saya salah. Kemudian W. W adalah gambaran dari usaha atau kerja. Apabila W-nya itu adalah positif, di sini positif ya. Karena W-nya adalah lebih besar dari 0, maka harganya positif. Maka W tersebut adalah melakukan usaha atau melakukan kerja. Sebaliknya, kalau W di sini harganya negatif di sini ya, maka W-nya atau artinya adalah sistem yang ada di dalam kotak ini, dalam lingkaran ini, artinya adalah negatif ya, dikenai kerja. Baiklah mahasiswa, rumus untuk dirumuskan hukum satu termodinamika adalah Q sama dengan delta U plus W. Jadi disampaikan ini plus dan minus artinya apa? U-nya adalah energi dalam, W-nya adalah usaha atau kerja, Q-nya adalah thermal atau panas. Nah, kemarin juga saya sudah mengatakan bahwa yang namanya di dalam sistem, karena kita bicara sistem kan di sini, itu ada 3, yaitu sistem terisolasi, sistem tertutup, dan sistem terbuka. Saya gambarkan di sini. Ini adalah sistem yang terisolasi. Terisolasi itu ini ditutup. Ini ada penutup di sini kan. Kemudian ada di sini masih juga ditutup lagi. Artinya di sini adalah lingkungan tidak bisa dikenai panas. Apabila ini adalah panas misalnya, panasnya itu tidak sampai keluar di sini karena terisolir dengan sistem ini, dengan tempat ini yang warnanya orange ini. Oleh karena sistemnya itu terisolir, maka tidak ada pergerakan yang namanya massa. Ditutup dia. Juga karena terisolir dengan tutup yang rapat, maka Q-nya pun juga tidak bisa bereaksi. Artinya tidak ada perjalanan, tidak ada perubahan Q di dalam sistem tersebut. Contohnya di sini adalah di dalam kehidupan sehari-hari adalah termos, ya. Termos itu kan masih kan ditutup, kemudian dilapisi kaca, kemudian sengnya ada, pelapisnya ada, casingnya juga. Nah, itu adalah sistem terisolasi dalam hukum termodinamika. Dan ketika Anda membawa termos tidak akan panas, walaupun toh di dalam termos itu airnya panas sekali. Karena terisolasi, maka Q-nya tidak bisa keluar. Karena ditutup, maka M-nya pun atau massanya tidak bisa keluar. Artinya tidak berubah massa. Kemudian kalau sistem tertutup, kalau Anda di sini contohnya kalau pagi-pagi Anda minum kopi misalnya, di sini panas, kemudian ditutup, panasnya tidak sampai keluar secara berlebihan, keluar sih, tapi tidak begitu banyak, karena hanya ditutup dengan satu tempat saja yang tidak bersifat isolator. Nah, kemudian kalau misalnya ini sistem yang terbuka, ini air panas kemudian di gelas, sistem bisa mempengaruhi panas bisa keluar dan lingkungan bisa dipengaruhi oleh panas dan sebaliknya. Baiklah mahasiswa, itulah gambaran dari hukum termodinamika yang ke-1. Nah, sementara para mahasiswa, untuk hukum termodinamika yang kedua itu menunjukkan kondisi alami dari alur kalor suatu objek dengan sistem. Nah, bunyinya hukum kedua termodinamika ini adalah kalor mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin. Saya garis bawahi di sini, saya berikan warna yang berbeda secara alami. Artinya apa? Itu adalah sunatullah. Artinya adalah sudah dengan sendirinya yang namanya panas, benda panas ke benda yang dingin itu adalah aliran dari termal. Apabila
ada upaya dari kita sebagai pengguna energi menginginkan aliran itu dari dingin ke panas, maka perlu usaha. Makanya di dalam bunyi hukum kedua termo itu adalah kalori tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas tanpa dilakukan usaha. Kalau kita menghendaki bisa, tapi harus berupaya. Upaya itu adalah usaha. Seberapa besar usahanya, seberapa besar energi yang dipindahkan tersebut, yang dialirkan tersebut. Nah, selanjutnya ini adalah ruang lingkup hukum termodinamika. Kita banyak bicara di sini karena kita hanya pada otomotif saja. Makanya mata kuliah ini kan mata kuliah termodinamika otomotif. Ada 3 sebenarnya hukum termodinamika, namun yang banyak digunakan adalah ada hukum 1 dan hukum 2. Nah, hukum 1 tadi saya sampaikan tentang hukum kekekalan energi. Nanti akan kita belajar tentang proses-proses kekekalan energi tersebut dalam proses termodinamika. Nah, contohnya dalam penggunaan hukum 1 termodinamika dalam kehidupan sehari-hari adalah yang namanya siklus Carnot. Siklus Carnot itu diimplementasikan pada engine atau mesin-mesin thermal atau mesin-mesin panas. Salah satunya adalah internal combustion engine, kemudian kulkas, kemudian apalagi AC, itu adalah sistem atau engine thermal. Kemudian hukum kedua termodinamika itu kita menyangkut tentang reversible dan irreversible. Reversible itu 2 arah, artinya begini. Arah A ini adalah arah B. Ini AB, artinya bisa arah sini, ya, bisa arah sini. Itu adalah yang disebut reversible. Tapi kalau irreversible itu hanya 1 arah. Kita tidak banyak berbicara tentang hukum kedua termodinamika. Kita belajar dibatasi untuk keperluan otomotif saja. Nah, sebagai gambaran para mahasiswa, inilah implementasi alat-alat yang memanfaatkan hukum termodinamika. Tadi saya mengatakan yang pertama adalah termos. Ini gambaran termos yang seringkali, bahkan kita tiap pagi membuka termos untuk membuat kopi, ya, itu menggunakan hukum termodinamika. Ini adalah isolator, maka di sistemnya adalah terisolasi, ya, air panas. Tapi panasnya tidak sampai keluar karena ada isolator itu. Kemudian ini adalah otomotif pada bidang kita. Nanti kita akan bicara tentang proses-proses termodinamika pada engine, combustion engine, atau baik itu untuk mesin bensin, mesin diesel, maupun gabungan antara diesel dan bensin. Kita banyak di sini dan sampai detail. Oleh karena itu Anda bersiapkan materi-materi yang hubungannya dengan internal combustion engine ini, karena nanti kita akan menambah wawasan kita pada hitungan-hitungan thermal, efisiensi thermal maupun efisiensi volumetris dari sebuah engine. Kemudian kulkas juga menggunakan hukum termodinamika, karena kulkas juga termasuk bagian dari yang namanya mesin atau engine thermal, juga AC. Semuanya menggunakan hukum termodinamika. Nah, sekarang kita beranjak ke proses-proses termodinamika.
Proses termodinamika terdiri dari 4 macam. Kemarin kita sudah sedikit membahas yang namanya termal, yang namanya keseimbangan termal, atau keseimbangan panas itu selalu dipengaruhi yang namanya temperatur, dipengaruhi oleh volume, dan dipengaruhi oleh tekanan. Ya, nah dari tekanan itu pun juga akan menjadikan proses-proses termodinamika itu berbeda. Nah, proses termodinamika biasanya digambarkan melalui diagram PV. Sebenarnya di samping PV juga diagram TV, tapi lebih familiar dengan diagram PV. Ada 2 diagram sebenarnya. Nah, ini adalah yang pertama adalah proses isobarik. Anda harus hafal karena setiap saat nanti untuk perjalanan mata kuliah termodinamika ini menggunakan istilah-istilah ini, isobarik, isotermal, isokorik, dan seterusnya. Maka dari awal Anda harus menghafalkan istilah-istilah dan logika berpikir dari proses tersebut. Isobarik adalah proses termodinamika yang tidak mengubah nilai tekanan sistem. Artinya, apa yang konstan dalam proses ini, Anda hafalkan yang namanya bar, itu adalah pasti yang namanya satuan tekanan. Satuan tekanan kan banyak, ada Newton per meter pangkat 2, ada bar salah satunya, ada Pascal dan sebagainya. Nah, ini adalah barik, itu artinya adalah tekanan. Ya. Gambarnya di sini. Ini adalah diagram PV-nya itu seperti ini. Ini P, ya, di sini P. Kemudian yang ada di sini adalah V. Apa yang konstan P? Hanya satu titik saja. Artinya di sini adalah P 0. Tidak ada P1 dan P2. Tetapi karena diagramnya adalah PV, ada perbedaan. Di sini V1 dan ini adalah V2. Nah, volume membesar. Kalau ini tambah-tambah ke sini dari V1 menuju ke V2, tetapi P-nya itu konstan. Inilah yang disebut terjadinya pemuaian, mengembang. Nah, mengembang itu terjadi, volumenya berubah, tapi tekanannya adalah konstan. Nah, pada saat pemuaian ini, V-nya di sini kan V, work, bertambah kan, maka simbolnya adalah positif. Sementara kebalikannya, apabila V2 itu mengecil, artinya adalah terjadi penyusutan volume, maka V-nya adalah negatif. Ini penyusut. Nah, penyusutan, pemuaian, inilah nanti akan terjadi pada saat ada yang namanya dalam siklus otomotif. Ada 4 itu, ada proses hisap, ada ekspansi dan sebagainya, nanti menggunakan rumus ini. Oke, logikanya hafal ya. Artinya Anda yang pertama kali Anda hafalkan adalah istilahnya. Barik itu adalah tekanannya konstan. Yang kedua sekarang, isokor. Kor itu apa? Kor itu volume. Ini adalah istilah-istilah Itali. Korik, iso, kor. Kor itu adalah volume. Maka isokorik adalah proses termodinamika yang tidak mengubah nilai volume sistem. Artinya V-nya adalah konstan. Kebalikan tadi dengan proses isobar. Kalau isobar tadi kan arahnya nyamping, lah ini adalah arahnya atas ke bawah. Yang tidak berubah adalah P.
yang konstan adalah V gitu ya. Nah, W sama dengan 0 karena tidak terdapat suatu luasan bangunan yang terdapat pada gambar PV. Kan tidak berubah di sini. Maka W-nya 0, tidak ada kerja. Ya, karena tidak ada volume. Kerja kan pada akhirnya akan menghasilkan volume. Volumenya bertambah. Kalau tidak ada kerja, volumenya mengecil, kan begitu kan? Berarti kalau tidak ada perubahan volume, otomatis W-nya 0. Artinya usahanya, kerjanya sama dengan tidak ada. Ya. Oke, kita lanjut sekarang. Yang ketiga adalah proses isotermal. Isoterm atau term adalah termal apa namanya? Artinya adalah di sini termal itu adalah panas. Atau di sini adalah T. T-nya konstan. Ya, isotermik adalah proses termodinamika yang tidak mengubah nilai suhu sistem. Ya, delta T-nya 0 atau T-nya konstan. Ini gambarannya. Volumenya. Ini tidak bisa terlihat secara utuh karena diagramnya adalah diagram PV. Bisa digambarkan sih sebenarnya dengan diagram TV. Di sini T, ganti T naik. Nah, nilai usaha dinyatakan dengan W sama dengan N R T ln V F per V1 atau V2 per V1 sama saja. Ini tergantung kalau ini 2, ini 1, ini 1 ya. Kemudian N adalah jumlah zat yang dinyatakan dalam satuan mol. Artinya kalau misalnya satu zat, misalnya helium, berapa mol itu kan satuan molaritasnya kan ada, sudah tetapan kan. Kemudian R adalah konstanta bekas, harganya pun sudah menjadi tetapan. Dan T adalah temperatur suhu, biasanya diketahui. Selanjutnya para mahasiswa, yang keempat adalah proses adiabatik. Adiabatik adalah proses termodinamika yang tidak mengubah nilai Q atau Q-nya adalah konstan. Tidak bisa nampak secara utuh dalam diagram PV, namun bisa digambarkan dalam ilustrasi kemiringan ini. Lah, harganya W untuk atau kerja untuk proses adiabatik adalah ini rumusnya. K sama dengan V1 min mu dan seterusnya per 1 min mu. Ini adalah area kurvanya di sini. Nah, yang ini adiabatik. Ini P, ini V. Nah, untuk gas monoatomik, usaha yang dilakukan adalah ini. Kalau monoatomik itu adalah tunggal. Artinya kalau misalnya hanya udara saja itu bisa menggunakan monoatomik atau ya tunggal. Kemudian kalau yang ini adalah yang tadi saya sampaikan, yang ini yang dirumuskan ini adalah untuk gas-gas yang heterogen. Mono itu sama dengan, kalau mono itu adalah homogen ya. Nah, ada memang sedikit persamaan lengkung antara isotermal atau T-nya konstan dan Q konstan. Namun kalau diperhatikan secara spesifik, adiabatik lebih melengkung daripada isotermal dalam diagram PV. Sama tapi tidak serupa. Serupa tapi tidak sama, gitu saja ya. Oke, nah ini adalah gambaran para mahasiswa. Nanti kita akan menggunakan proses-proses termodinamika, salah satunya adalah seperti gambar ini. Proses termodinamika dalam diagram PV. Jika semua proses tersebut digambarkan menjadi suatu diagram PV, dapat digambarkan seperti ini. Ini P di sini kan.
Ini V kan? Nah, misalnya adalah saya harus bawa kacamata ini. Kalau misalnya ini proses ini kan tidak ada naik turunnya P. Otomatis ini adalah P-nya konstan. P ya. Ini adalah konstan. Maka prosesnya disebut dengan isobarik. Kemudian tadi adiabatik tidak ada Ki. Ki-nya adalah konstan. Konstan ya. Kemudian isotermal di sini adalah apa? Isotermal adalah temperaturnya konstan. Isovolumetrik adalah volumenya konstan. Lah, ini adalah V itu di sini. Yang seaksir ini. Ini adalah V. Nah, kerja yang dilakukan adalah yang seaksir ini. Batas-batasan yang ada arsirnya tersebut adalah kerja. Nah, setiap proses termodinamika, Anda harus ingat, Anda harus tidak boleh salah, bahwa satuan-satuan yang digunakan dalam perhitungan proses termodinamika itu adalah menggunakan satuan sistem internasional atau SI. Tidak boleh England, ataupun tidak boleh misalnya standar Indonesia, tidak boleh. Harus standar internasional. Contoh misalnya suhu itu tidak boleh Kelvin. Harus tidak boleh Celsius. Di Indonesia kan Celsius. Tapi standarnya di sini adalah standar SI, maka Celsius itu diganti atau dikonversi menjadi satuan Kelvin. Kemudian volume sama dengan kita meter pangkat 3. Kalau misalnya ada soal yang satuannya feet pangkat 3, maka harus dikonversi menjadi meter pangkat 3. Atau bisa saja liter, kan hampir sama. 1 liter itu kan 1 desimeter pangkat 3, maka diubah dulu menjadi satuan meter pangkat 3. Jumlah zat harus mol. Ini adalah satuan-satuan SI. Nah, sedikit banyak kemarin untuk kapasitas kalor sudah kita bahas. Ada kapasitas kalor pada tekanan tetap yang disebut CP. Ada kapasitas kalor yang pada keadaan volume tetap atau CV. Simbolnya ini. Nah, biasanya untuk soal-soal di termodinamika itu harga CP dan CV itu diketahui, atau paling tidak salah satunya diketahui. Dan nanti karena salah satunya tahu, misalnya CP nanti diketahui, CP-nya tidak diketahui, nanti harga CV-nya pun bisa diketahui. Nah, satu contoh misalnya, agar kita dapat memahami dengan seksama, maka kita harus banyak-banyak berlatih. Oleh karena itu, mata kuliah termodinamika ini adalah mata kuliah yang banyak tugas, banyak berlatih, dan banyak menghitung. Baik, contoh pertama adalah volume awal dari suatu gas adalah 3 meter pangkat 3 akan dipanaskan secara isobarik. Apa yang pengertian isobarik adalah bar. Tekanannya konstan. Agar volumenya berubah menjadi 6 meter pangkat 3. Jika diketahui tekanan gas adalah 2 atm, berapakah usaha luar gas tersebut? Apa yang ditanyakan? V kan di sini ya. Dan satuannya ini harus sama.
ini dikonversi ke ini. Harganya di sini. 1,01 kali 10 pangkat 5 ampere. Yuk kita bahas. Jadi V2-nya adalah 6, V1-nya 3. Meter pangkat 3 ya. P-nya adalah 2 ATM karena 1 ATM sama dengan 1,02 tadi ya, maka dikalikan menjadi 2,02 kali 10 pangkat 5. Anda ingat bahwa tadi dalam proses isobarik atau tekanannya adalah sama. Maka rumusnya di sini. Pakai rumus ini. V sama dengan P kali delta V. P-nya konstan, tidak ada masalah. Nah, V-nya pasti ada perubahan, V2 dan V1. Tinggal masukkan. V2-nya adalah 6, V1-nya 1. P-nya sudah dikonversi. Oke, harganya ini. Gampang ya? Yang kedua sekarang. Helium dengan volume 3,1 meter pangkat 3 bersuhu 37 derajat Celcius. Panaskan dengan kondisi isobar. Artinya di sini adalah tekanan konstan. Hingga volumenya berubah menjadi 77 derajat Celcius. Jika diketahui tekanan gas heliumnya sekian, tentukan V. Yuk kita bahas. Nah, prosesnya tadi adalah isobar. Tekanannya konstan. Nah, tadi diketahui dalam Lah, ini kan persamaan. Artinya di sini V per T itu adalah P. P sama dengan V per T. Nah, rumus ini diambil dari uraian ini. Dari uraian ini. Ya, sehingga yang ditanyakan kan W. W sama dengan P kali delta V. Padahal di sini itu kan belum diketahui V2-nya. Maka dicari di sini. Kan tidak ada di sini. Untuk harganya V, delta V-nya kan V2 min V1 kan. Nah, ini kan belum ada. Artinya harus dicari dulu. Nah, persamaan ini muncullah di sini. Maka V2 sama dengan T2 kali V1 per T1. Tinggal masukkan ya. Maka ketemu V2. Masukkan di sini 3,5. Tinggal mengalihkan 3,5 dikurangi 3,1 0,4 ya. Tinggal dikalikan 2 kali 10 pangkat 5. Harganya di sini 0,8 kali 10 pangkat 5 Joule, atau ini di desimalnya dikalikan normalkan atau disederhanakan menjadi 80 kali 10 pangkat 3. Ini sama. Atau 10 pangkat 3 itu sama dengan 1000, maka 1000 itu sama dengan kilo kan. Maka harganya adalah 80 kilojoule. Nah, para mahasiswa, ada 2 contoh soal yang sudah saya berikan dari materi ini.
untuk menutup topik kita yang ketiga ini, seperti biasa saya akan memberikan kuis pertemuan atau topik yang ketiga kepada Anda. Ada 3 soal yang mesti Anda jawab, yang mesti Anda kerjakan. Anda baca soalnya biar tidak sama satu dengan mahasiswa yang lain, maka kami bedakan harganya, harga akhirnya. Ini X ya. X ini adalah nomor akhir name. Ini X. Ulang lagi. Nah, ini X. Contohnya misalnya harga nomor NBM-nya misalnya 11 misalnya. Berarti nomor akhirnya berapa? 1. Kalau misalnya 10 berarti 0. Misalnya 12 berarti 2. Dan seterusnya ya. Biar tidak sama saja antara satu dengan mahasiswa. Oke para mahasiswa, saya tunggu jawaban Anda sesuai dengan waktu yang sudah kami tentukan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan yang mungkin saya lakukan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.